Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tema 11 kelompok 2 mengenai inovasi teknologi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Di sini dengan judul Transformasi Digital Pendaftaran Tanah, di mana ada tantangan dan efektivitas implementasi aplikasi tanahku dalam era Society 5.0. Sebelum memasuki dalam pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Rana Tatsbitanur dengan NIM akhir 499. Lalu saya, Sofia Salsabila Putri Kastiadi dengan NIM akhir 526. Langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, saya mulai ya. Di era saat ini, yaitu era Society 5.0, telah masuk ke masa di mana informasi semakin terbuka, sehingga setiap orang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses informasi dengan mudah. Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan aset dan layanan publik. Salah satu sektor yang mengalami dampak signifikan adalah pendaftaran tanah, yang berperan penting dalam pengaturan dan pengelolaan hak atas tanah. Di Indonesia, proses pendaftaran tanah seringkali diwarnai dengan birokrasi yang panjang, ketidakpastian, dan kurangnya transparansi. Oke, selanjutnya. Oke, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis transformasi digital dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia melalui implementasi aplikasi Sentuh Tanahku. Dalam konteks era Society 5.0, transformasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik. Lalu yang kedua, artikel ini juga berupaya mengukur efektivitas aplikasi Sentuh Tanahku dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada sejauh mana aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan pendaftaran tanah dan memberdayakan masyarakat melalui teknologi yang lebih canggih. Next. Efektivitas aplikasi Sentuh Tanahku dalam meningkatkan efisiensi pendaftaran tanah di Indonesia. Aplikasi Sentuh Tanahku dihadirkan sebagai upaya untuk memodernisasi proses pendaftaran tanah di Indonesia dalam era Society 5.0 yang mengedepankan integrasi antara teknologi dan kehidupan sehari-hari. Salah satu keunggulan utama aplikasi ini adalah kemampuannya memberikan akses informasi yang cepat dan transparan mengenai pendaftaran tanah. Hasil penelitian dari penelitian kami yaitu uh, berdasarkan penelitian yang ada di kantor pertanahan Palangkaraya di Kota Palangkaraya, terdapat penelitian yang berfokus pada dampak perubahan penggunaan sistem pelayanan dari data manual menjadi data elektronik bagi internal kantor pertanahan dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi proses kerja layanan secara elektronik menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku dan kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan aplikasi tersebut untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan beberapa temuan terkait kinerja pelayanan pertanahan. Pertama, terjadi peningkatan kinerja layanan di kantor pertanahan Kota Palangkaraya sejak diterapkannya pelayanan berbasis elektronik, yang membuat layanan lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Seperti yang ditunjukkan dalam data aplikasi KKPK, kedua pengguna Kedua, penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku berdampak positif pada peningkatan layanan informasi kepada masyarakat. Berkat adanya keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses terhadap layanan pertanahan yang dapat digunakan di mana saja. Oke, lalu selanjutnya tantangan yang dihadapi dalam implementasi aplikasi Sentuh Tanahku. Tantangan adalah kondisi atau keadaan yang memerlukan upaya ekstra untuk diatasi. Seringkali berupa hambatan dalam mencapai tujuan. Pendaftaran tanah di Indonesia menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi dalam BPHTB dan PPH pada program PTSL, yang menciptakan ketidakpastian hukum, biaya tinggi dan waktu yang lama untuk pengurusan administrasi serta koordinasi antar instansi yang kompleks juga memperpanjang proses. Aplikasi Sentuh Tanahku hadir sebagai solusi digital untuk mempermudah akses layanan pertanahan, memastikan proses yang lebih cepat, transparan, dan efisien, serta mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan mengurangi potensi konflik tanah. Oke,
Oke, baik. Selanjutnya ada mengenai implementasi aplikasi Sentuh Tanahku yang diluncurkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada 20 September 2017. Ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi layanan pendaftaran tanah dengan mempermudah akses bagi masyarakat. Aplikasi ini juga menyediakan informasi tentang persyaratan, kemudian estimasi biaya dan waktu proses pendaftaran tanah sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien di era Society 5.0. Fitur ini utamanya mencakup daftar persyaratan dokumen, kemudian perkiraan biaya, dan pelacakan status proses secara real time, dan pengajuan keluhan untuk membantu pengguna mendapatkan kepastian hukum tanpa harus mengunjungi kantor BPN. Dalam implementasi dari aplikasi Sentuh Tanahku ini juga terdapat tantangan di mana BPN menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi target waktu dan menghadapi kendala teknis. Beberapa fitur seperti Loketku dan Field Plot masih sulit diakses dan membutuhkan peningkatan teknis serta sosialisasi yang lebih luas agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Tantangan ini juga muncul dari kesenjangan penggunaan di daerah dengan konsentrasi tertinggi di Jawa dan rendah di wilayah lainnya yang menunjukkan perlunya pemerataan infrastruktur teknologi. Selain itu, kendala dalam verifikasi penggunaan dan stabilitas sistem juga menyebabkan ketidaknyamanan. Kerjasama antara BPN dan instansi terkait diharapkan juga mampu untuk meningkatkan kelancaran dan integrasi sistem, sehingga Sentuh Tanahku dapat memberikan akses layanan pertanahan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif bagi masyarakat luas. Lalu yang terakhir memasuki kesimpulan, kesimpulan dari artikel ini bahwasannya menegaskan dalam era Society 5.0, aplikasi Sentuh Tanahku menjadi inovasi penting untuk meningkatkan efisien dan aksesibilitas layanan publik, khususnya dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Aplikasi ini berpotensi untuk menyederhanakan proses pendaftaran tanah, memberikan kemudahan akses, dan mendorong partisipasi masyarakat yang semuanya berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya seperti kurangnya literasi digital dan infrastruktur yang terbatas masih perlu diatasi agar aplikasi ini dapat berfungsi secara optimal. Kemudian penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun aplikasi menawarkan banyak keuntungan, keberhasilan penerapannya memerlukan upaya strategis termasuk peningkatan keterampilan digital, masyarakat, dan adaptasi pegawai pemerintah terhadap teknologi baru. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau lainnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.